Berawal dari lukisan yang dilukis oleh Haan oleh teman masa kecilnya. Seorang dari perusahaan ingin menghubungi pelukisnya karena telah memenangkan kontes, tapi tidak bisa dihubungi. Dan pelukis itu meninggalkan satu nama, yaitu Miso. Itu adalah nama wanita ini, tapi dia mengaku bahwa dia tidak mengenalnya. Scene pun berpindah ke masa kecil mereka, yang waktu itu Miso baru saja pindah ke sekolah barunya, dan mereka bertemu sebagai teman kelas. Tapi Miso langsung pergi meninggalkan kelas itu. Tidak lama, Haan menyusul Miso, dan mereka pun pulang ke rumah Haan. Malam harinya, Miso dijemput oleh ibunya, tapi Miso kesal karena terus berpindah-pindah sekolah. Tidak ada kejelasan tentang siapa dan apa profesi ibu Miso ini. Esok paginya, waktu habis subuh, Miso datang lagi ke rumah Haan. Dari kecil, Haan sudah suka melukis. Berbeda dengan Miso yang tidak suka melukis. Saat mereka sudah remaja, pelajaran sedang dimulai. Miso pun mengajak Haan untuk bolos pelajaran. Walaupun mereka berbeda sekolah, tapi tidak menghalangi keduanya untuk selalu bersama. Karena Haan belum pernah ditindik, dalam perjalanan Miso pun mengajak Haan untuk pergi menindik sebelum hari ulang tahunnya. 하나, 둘, 셋. Setelah Haan ditindik, Miso pun berulah. 뭐고? Miso memecahkan salah satu barang mahal yang ada di toko tersebut. Saat sedang berdebat dengan pemilik toko, Haan pun berjanji akan membayarnya. Tapi Miso mengajak kabur, yang akhirnya mereka pun dikejar oleh penjaga toko. Saat sedang dikejar, mereka pun berpisah, dan penjaga toko tersebut tetap mengejar Haan, karena Haanlah yang berjanji akan membayar. Tidak lama, saat penjaga toko sedang mengejar Haan, Miso pun menyalip dengan motor untuk menjemput Haan. Ternyata, waktu Miso berpisah, dia mengambil motor yang diparkir di depan toko. Waktu makan malam di rumah Haan, ibu Haan bertanya kepada Miso tentang ibunya. Miso pun menjawab tidak ada kabar. Dan ternyata sekarang Miso bekerja di hostel dan mendapatkan tempat tinggal di sana. Hari ulang tahun Haan pun tiba. Miso mengajak Haan untuk pergi ke sebuah tempat, dan ternyata Miso memberi hadiah untuk Haan, yaitu sepasang anting. 셋. Karena tindik Haan baru satu, Miso pun menyuruh Haan untuk menyimpan satu antingnya. Tapi Haan malah memasang antingnya untuk Miso. Saat mereka sedang mengobrol, Haan pun melamun dan mengaku kepada Miso kalau Haan ingin sekali menggambar seorang pria yang bernama Jinwoo, yaitu teman satu sekolahnya. Dan kebetulan akan ada pesta minggu ini. Esok paginya, Miso pun mendatangi Jinwoo yang disukai Haan untuk sekedar mengingatkan Jinwoo walaupun tidak kenal. Miso melakukan itu karena tidak mau Haan terluka. Tiba saatnya Haan melukis Jinwoo dan mengungkapkan isi hatinya, dan mereka pun akhirnya berpacaran. 나 너 좋아해. Setelah itu, Haan mengajak Jinwoo ke kafe tempat Miso bekerja. Di situ, Jinwoo melihat Miso dengan pandangan yang sulit dijelaskan, seperti waktu kamu pertama kali melihat dia.
Sejak saat itu, mereka mengenal satu sama lain dan sering pergi bersama. Di suatu tempat, saat Miso sedang membuat permohonan, Jinwo pun datang menemui Miso. Mereka pun mengobrol yang akhirnya mereka pun melakukan Shun. Saat mau pulang, motor Miso pun kempes dan terpaksa Haan pun membonceng Jinwo dengan sepeda. Besok paginya, tiba-tiba Miso berpamitan untuk pergi. Entah itu karena keinginannya atau karena merasa bersalah. Waktu Miso mau pergi, Haan pun sadar kalung yang dipakai Miso itu adalah kalung milik Jinwo. Waktu pun berlalu, mereka pun sering berkomunikasi, melanjutkan kuliah dan tujuan mereka. Di sini Haan ingin menjadi guru atas permintaan ayahnya dan permintaan Jinwo, dan Miso ingin menjadi pelukis dan berkeliling dunia. Saat Haan sedang sendirian, Jinwo pun datang dan berkata bahwa dia ingin melanjutkan kuliahnya di Seoul. Di sini kita melihat bahwa kehidupan Miso seperti pertempuran yang tidak semua orang mampu untuk menjalaninya. Dia bekerja keras dan tidak mengeluh. Dan akhirnya Haan dan orang tuanya pun menyusul Miso ke Seoul. Mereka pun kembali menghabiskan waktu bersama untuk bersenang-senang seperti dulu. Waktu pun berganti. Karena lama tak bertemu, Jinwo pun sudah pindah ke Seoul dan menemui Miso. Saat mereka sedang mengobrol, HP Miso pun berdering, tapi tidak diangkat. Dan itu dari bos sekaligus pacarnya. Tidak lama, ada mobil ambulan datang dan menuju ke kamar pacar Miso, yang ternyata pacar Miso sudah bundir tanpa sebab yang pasti. Seminggu kemudian, Jinwo pulang dengan Miso dalam kondisi Miso mabuk berat. Tapi di depan kamar kos Jinwo ternyata sudah ada Haan yang menunggu. Karena sudah ketahuan, Jinwo pun bingung untuk memberi penjelasan kepada Haan. Haan pun membawa masuk Miso dan melarang Jinwo untuk ikut masuk ke dalam. Setelah di dalam kos Jinwo, Haan pun kaget karena banyak sekali barang milik Miso. Bukan hanya di kamar, tapi di dalam kamar mandi pun ada plat jambi milik Miso, yang menandakan bahwa Miso sudah tinggal satu kos dengan Jinwo. Karena kesal, Haan pun mengungkapkan kekecewaannya selama ini kepada Miso, dan Miso pun meminta maaf karena sudah menginap di kos Jinwo. Miso juga menjelaskan karena dirinya bingung. Sebelumnya, pacarnya bundir, semua tabungan dan asetnya ada pada pacarnya. Dengan kata lain, sekarang Miso tidak punya apa-apa. Setelah itu, Haan dan Miso meninggalkan kos Jinwo. Setelah kejadian itu, Jinwo pun memutuskan untuk pulang dan meminta maaf kepada Haan. Dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Tidak tahu kenapa, saat hari pernikahan, Haan terlihat tidak bahagia sebelum akhirnya menghilang dari pesta pernikahan itu. Esoknya, Haan pun pergi dan ingin menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, karena selama ini dia merasa hidupnya selalu mengikuti keinginan orang lain. Dia pun mulai pergi, dan pertama dia ke tempat yang dulu pernah ditinggali Miso dan mencoba untuk memulai kehidupannya yang baru di sana. Lalu tempat itu dia jadikan tempat untuk melukis apapun yang dia inginkan. Waktu berlalu, akhirnya Haan menemui Miso di kampus Miso, dan Miso mengajak Haan ke tempat tinggalnya yang sekarang. Dan setelah itu, dia berpamitan untuk pergi ke tempat yang pernah dikunjungi Miso.
Jinwo yang mencari Haan akhirnya bertemu lagi dengan Miso untuk bertanya di mana Haan sekarang. Saat Miso mengatakan tidak tahu, tiba-tiba HP-nya yang berada di atas meja pun berdering, dan itu dari Haan. Setelah melihat itu, Jinwo pun meminta penjelasan kepada Miso. Miso pun terdiam karena bingung mau menjelaskan kepada Jinwo atau tidak. Tidak lama, ada anak kecil datang. Jinwo pun bingung itu anak siapa, karena Miso juga belum menikah. Dan akhirnya Miso pun berkata bahwa anak itu adalah anak Jinwo dan Haan. Waktu itu Haan menemui Miso di kampus Miso. Ternyata dia dalam keadaan hamil, dan Haan pun bercerita bahwa dia sudah tahu saat Jinwo dan Miso melakukan sun di tempat permohonan. Tapi Haan tetap diam karena takut kalau Miso menjauh. Tiba akhirnya waktu melahirkan Haan. Setelah selesai, dokter menjelaskan kepada Miso bahwa operasinya sulit karena pendarahan, tapi ibu dan bayinya selamat. Setelah itu, Miso mendatangi Haan dan bayinya dan berkata ingin membesarkan bayinya berdua. Pulang membeli makanan, Miso tidak melihat Haan di ranjangnya. Miso pun mencarinya dan menelepon Haan, dan Haan pun berpamitan untuk pergi dan meninggalkan bayinya. Tidak tahu Haan pergi kemana, yang jelas hanya berpamitan saja. Tapi saat Jinwo bertemu dengan anaknya, scene pun berganti di mana Miso lagi-lagi kembali datang ke rumah sakit dan melihat ranjang tempat Haan banyak bekas kecapnya. Setelah mencari keberadaan Haan, dokter pun menjelaskan bahwa Haan meninggal karena pendarahan hebat dan hanya putrinya yang selamat. Dan cerita pun selesai. Itu adalah cerita dari film yang berjudul Soulmate 2023. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih dukungannya, semoga sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.